Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu share dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas secara lengkap chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 210. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kita review ulang dulu ya secara singkat cerita dari chapter 209, supaya nyambung. Gak akan lama kok, gak sampai 1 menit. Setelah sebelumnya pada chapter 209 yang lalu, Takemichi akhirnya bisa bertemu kembali dengan teman-temannya yang juga mantan member utama dari geng Tokyo Manji. Takemichi pun tersadar jika ternyata kehidupan dari teman-temannya di masa ini sudah berubah drastis. Setelah Tokyo Manji dibubarkan, kini semua orang sudah memiliki mimpi dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka semua juga terlihat sangat bahagia dengan kehidupan barunya yang damai. Melihat keadaan ini, Takemichi kemudian memutuskan bahwa dirinya tidak ingin dan tidak akan pernah berencana untuk kembali melibatkan mereka dalam membantunya menyelamatkan Maiki dan terseret kembali ke dunia berandalan yang dipenuhi pertarungan dan kesedihan. Di tengah kegelisahan ini, tiba-tiba harapan baru muncul. Tidak disangka Draken menelepon Takemichi dan memintanya untuk segera datang untuk menemuinya di bengkelnya. Chapter 210 dibuka dengan kedatangan Takemichi di bengkel milik Draken. Bengkel ini bernama D&D Motorcycle Shop. Takemichi kemudian menyapa Draken dan berkata, "Sudah cukup lama ya dari terakhir kita bertemu." Mendengar suara Takemichi ini, Draken yang dari tadi masih sibuk mengotak-atik motor di bengkelnya pun membalas, "Ya, kebetulan sekali, aku juga baru selesai memperbaiki CB250 milikmu ini." Draken juga sempat meminta maaf atas tertundanya perbaikan motor CB250T milik Takemichi ini, karena spare part atau suku cadang yang diperlukan untuk memperbaiki motornya baru saja tiba. Takemichi awalnya sempat bingung, karena dirinya baru datang dari masa depan, jadi dia tidak tahu apa-apa mengenai kejadian yang selama ini terjadi di masa ini. Draken kemudian meminta Takemichi untuk mengendarai motornya dan mengetes kondisi motornya setelah diperbaiki. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan bengkel bersama. Di perjalanan, Takemichi menceritakan semuanya kepada Draken mengenai dirinya yang kembali lagi dari masa depan ke masa ini di waktu 10 tahun yang lalu. Takemichi juga menceritakan alasannya kenapa dia kembali lagi ke masa lalu. Takemichi berkata, jika selama ini Maiki lah orang yang selalu menyelamatkannya, jadi kini gilirannya untuk menyelamatkan dan membawa kembali Maiki. Namun Draken di masa ini kembali mengingatkan Takemichi, persis dengan apa yang Draken katakan dan ingatkan kepada Takemichi di masa depan. Draken berkata jika tidak ada lagi yang bisa kita lakukan terhadap Maiki dan menyelamatkan Maiki. Draken kemudian meneruskan perkataannya, "Seperti yang kau ketahui Takemichi, kami semua mantan anggota dari geng Tokyo Manji sekarang sudah menjadi warga sipil biasa yang baik. Kita tidak lagi hidup di dunia berandalan seperti sebelumnya. Kita semua sekarang juga sudah memiliki tujuan hidup masing-masing dan saat ini sedang berusaha mengejarnya serta berusaha mencapai hal yang kita cita-citakan. Sedangkan Maiki sebaliknya, dia memilih dan mengejar hal yang bertolak belakang dengan kita. Tujuannya sekarang adalah untuk menjadi berandalan terkuat dan nomor 1, serta menciptakan era berandalan baru. Itulah alasan kenapa dia meninggalkan kita semua. Maiki menginginkan kita semua bisa hidup bahagia tanpa terlibat lagi dengan dirinya, yang tetap memilih untuk terus hidup di dunia berandalan." Draken kemudian meminta Takemichi untuk melupakan Maiki dan berhenti berusaha menyelamatkannya. Draken juga mengingatkan jika Maiki yang sekarang sudah jauh berbeda dengan Maiki yang mereka kenal saat masih bersama di Toman dulu. Maiki yang sekarang tidak akan segan-segan dan tidak akan berpikir 2 kali untuk membunuhmu. Mendengar perkataan Draken ini, Takemichi pun teringat dengan keadaan Maiki di masa depan, di mana Maiki di masa depan memang benar sesuai dengan yang Draken katakan. Maiki tidak segan-segan membunuh Takemichi. Di tengah perbincangan keduanya ini, tiba-tiba dari jauh terdengar suara teriakan dari Inupi yang memanggil nama Draken. Melihat ini, Draken pun kaget. Badan Inupi terlihat sedang digendong seperti orang yang sedang memegang kucing liar oleh geng motor misterius sambil melaju dalam kecepatan tinggi.
Setelah berpapasan dengan Draken, orang ini pun kemudian melempar badan Inupi ke arah Draken dengan sangat kencang. Beruntung Takemichi bisa sedikit mengerem dan memelankan laju kendaraannya. Hingga akhirnya Inupi pun bisa mendarat dengan selamat. Ternyata orang misterius ini adalah Terano Sousu, salah satu dari 3 dewa terkuat penguasa Tokyo, pemimpin geng dari Tokuhara Tandai. Terano kemudian menghentikan laju kendaraannya dan berkata kepada motornya, "Mari kita ramaikan suasana ini, Nocturne." Ya, lagi-lagi kita ditunjukkan salah satu upgrade motor atau custom dari motor legendaris pada masanya. Motor yang dikendarai oleh Terano ini, bentuk dan tipenya mengambil referensi dari motor Kawasaki W1. Atau versi modernnya yaitu Kawasaki W800. Motor yang mempunyai kekuatan mesin 773 cc. Sama seperti Draken yang memiliki tunggangan Kawasaki Zephyr 750, ternyata Terano juga memiliki tunggangan legendaris yang memiliki kekuatan mesin yang hampir sama di kelas 750 cc. Takemichi yang baru pertama kali melihat Terano pun kaget dan bertanya kepada Draken siapa orang ini. Draken kemudian turun dan melepas helmnya. Dia berkata jika orang ini adalah perwakilan atau pemimpin dari geng Tokuhara Tandai, Terano Sousu yang tak tertandingi. Jika Maiki mempunyai julukan Maiki the Unbeatable atau Maiki yang tak pernah terkalahkan, Terano memiliki julukan yang hampir mirip. Yaitu Terano yang tak tertandingi. Terano kemudian terlihat mendengarkan nada di kupingnya. Ternyata nada yang dimaksud di sini adalah suara knalpot dari motor-motor yang datang mengikutinya ke sini. Mereka semua adalah anggota geng motor Tokuhara Tandai. Ternyata kali ini Terano tidak datang sendiri, melainkan membawa semua anak buahnya bersamanya. Di sini menarik sekali ya, banyak kesamaan antara Draken dan Terano. Mulai dari fisiknya, dan juga sepertinya Terano dan Draken mempunyai hobi yang sama. Keduanya sangat mencintai dan menyukai motor. Ini terlihat saat dia menganggap suara motor dari teman-temannya sebagai sebuah nada yang terdengar enak dan nyaman di telinga. Selain itu, keduanya juga memiliki tunggangan yang sejenis. Draken dan Terano sepertinya akan sangat cocok jika keduanya berakhir sebagai tim ke depannya. Kembali ke pembahasan, ternyata kali ini Draken, Inupi, dan Takemichi sudah terpojok. Semua anggota geng dari Tokuhara ini mengelilingi mereka bertiga, hingga tidak ada jalan lagi untuk bisa lari dari situasi ini tanpa pertarungan. Terano kemudian turun dari motornya dan menghampiri Draken. Namun tidak disangka, ternyata tujuan Terano ke sini bukan untuk bertarung dengan Draken. Terano yang datang mendekati Draken justru berkata kepada Draken, "Jadilah partnerku," atau bisa juga diartikan, "Mari bergabung bersamaku." Intinya, tujuan Terano menghampiri Draken yaitu bukan untuk bertarung atau menghancurkan Draken, Takemichi, serta Inupi, melainkan justru meminta Draken untuk bergabung dengan gengnya. Wow, menarik banget. Salah satu geng dan salah satu dari 3 dewa terkuat penguasa Tokyo yang memiliki kemampuan selevel dengan Maiki kali ini sudah bergerak. Oke, lagi-lagi dengan chapter yang mind-blowing ini, terbuka lagi kemungkinan-kemungkinan baru. Rasanya dengan clue di chapter ini, kita sudah dapat memperkirakan seberapa besar kekuatan sebenarnya dari 3 geng penguasa Tokyo ini. Kepribadian atau traits, serta preferensi mereka dalam membuat atau menjalankan suatu geng sudah bisa dibaca. Tokuhara Tandai dengan pemimpinnya Terano Sousu merupakan geng yang mengutamakan kekuatan dan sepertinya lebih suka bertarung dengan cara adil atau konfrontasi langsung tanpa perlu repot-repot merencanakan hal-hal licik atau memanipulasi orang lain. Terano Sousu percaya akan kekuatannya dan tidak akan berniat untuk membuat musuhnya lemah sebelum bertarung, seperti yang sering dilakukan oleh kebanyakan geng lain sebelum menghadapi geng Tokyo Manji. Hal ini juga didukung dan dibuktikan dengan anggota-anggota yang direkrut oleh Terano, di mana hampir semuanya adalah petarung kuat, seperti Mochizuki yang mempunyai daya tahan luar biasa, kemudian ada Kakucho sang prajurit terkuat, dan Shion Madarame yang kejam. Berbeda dengan geng Brahman, salah satu dari 3 geng penguasa Tokyo, yang member serta pemimpinnya berisikan petarung-petarung yang misterius dan licik serta penuh misteri. Bahkan Yamagishi pun sampai kesusahan menganalisa kekuatan tempur geng ini karena pemimpinnya yang tertutup dan hanya beroperasi di dunia bawah.
Hal ini bisa dilihat dari anggota-anggotanya saat ini, seperti Haitani bersaudara yang tidak segan-segan mencederai hingga membunuh lawannya. Kemudian ada satu orang misterius lagi, yaitu Takeomi, yang bahkan sampai sekarang belum diketahui identitas aslinya siapa orang ini. Jika Tokuhara Tandai sudah memulai pergerakannya, ada kemungkinan geng Brahman ini juga sudah memulai pergerakannya, demi menjaga kekuatan tempurnya untuk tetap bisa menyaingi kedua geng lainnya. Kawaragi Senju mungkin saat ini di tempat lain sedang berusaha merekrut karakter lain sama seperti yang sedang dilakukan oleh Terano saat ini. Dalam game RPG, jika geng Tokuhara Randai adalah guild petarung yang berisikan para karakter berkelas fighter yang mengandalkan dan memuja kekuatan fisik di atas segalanya, maka geng Brahman adalah Thief Guild yang berisikan para petarung dengan karakteristik licik dan beroperasi dengan cara memanipulasi targetnya. Walaupun saat ini Draken sedang terpojok, sepertinya masih ada cara lain untuk bisa keluar dari sini tanpa harus repot-repot bertarung habis-habisan. Jika Draken sendiri, mungkin dia masih bisa mengimbangi mereka semua, walaupun pada akhirnya imbang atau bahkan dikalahkan. Tapi kali ini Draken harus bertarung sambil melindungi Takemichi dan Inupi di sisinya. Inupi mungkin masih bisa bertahan dan bertarung, tapi Takemichi yang sekarang tidak mempunyai kesempatan untuk bertarung dan bertahan melawan salah satu geng terkuat di Tokyo ini. Satu-satunya cara untuk bisa selamat dan keluar dari situasi ini adalah Takemichi mengeluarkan dan memainkan plot armornya. Dengan Talk no Jutsu miliknya, kemungkinan situasinya malah bisa berbalik. Bisa saja di kemudian hari justru Terano lah yang malah tertarik dengan Takemichi dan bergabung dengan Black Dragons. Atau jika tidak bergabung, Tokuhara bisa juga menjadi aliansi dari Black Dragons dan membantu Takemichi atau geng Black Dragon saat dibutuhkan. Karena biasanya di manga atau di anime lain, musuh pertama yang dihadapi akan menjadi kawan atau malah akan menjadi lawan, atau raja terakhir. Tapi kemungkinan untuk menjadi musuh terakhir tidaklah mungkin, karena sama-sama kita ketahui, plot main villain untuk final arc ini sudah diisi oleh Maiki, Hanma, atau Senju. Terano tidak cocok dan tidak memiliki karakteristik untuk menjadi main villain. Tapi Terano lebih cocok jika akhirnya malah menjadi sosok yang akan menjadi kawan Takemichi di kemudian hari, sama seperti Taiju. Nah, itu dia video pembahasan alur cerita dan review paket super komplit dari channel ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik ya. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!